Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah pacaran pun juga pasti ada liku-likunya. Ceritain dong, masa ket mau nggak mau Ya, Setelah pacaran, apa yang akan terjadi di pacaran kita 7 tahun? Silakan, Bapak Syirazi. kita pacaran bukan ingin mempublikasikan, karena tipe pacaran kita tipe yang diam-diam. Bersembunyi. Jadi kita 3 tahun pacaran itu kita nggak mempublikasikan kalau kita pacaran. Jadi karena pertama basic sekolahan kita Islam, jadi Yes. kita kayak menjaga gitu kan. Terus juga Yang ada kedua, something yang tidak bisa kita sebutkan di sini. yes. Dan yang ketiga, ada suatu peraturan yang mana di Iya. dalam suatu organisasi dilarang berpacaran. Ya, Tetapi itu kita juga. tetapi kenapa kok nekat? Kita berdua sudah berkomitmen bahwasanya kita tetap berorganisasi, tetapi tetap Totalitas. berhubungan dalam arti berpacaran Tapi kita tetap totalitas. iya Tetap, sama. Tidak mempermasalahkan urusan pribadi ke dalam organisasi. Organisasi tetap organisasi, pribadi juga pribadi. That's right. Dan Yes. itu bener banget loh. Jadi bukan kok melanggar aturan, bukan. Mm-mm. Tetap kita atuhi peraturan, cuma ada kesepakatan kita berdua. Iya, Totalitas pada iya. organisasi. Dan itu tuh aku ngerasain banget dia bener-bener full time. Kalau udah organisasi nggak bisa diganggu gugat. Kayak aku mau ngapain pun ya dia tetap mengutamakan organisasinya. Sebenarnya kita seperti itu, cuman kalau kita ditanyain kamu pacaran ya, kita berdua ditanyain gitu, kita selalu jawab No, tidak. Jadi selama 3 tahun kita kalau ditanya kamu pacaran ya, mungkin 2 tahun. 2 tahun deh, 2 2 tahun ya. Kelas 1 sama kelas 2. Iya, kelas 1 sama Untuk yang kelas kelas 2. tiga, Untuk kelas 3 Mungkin kita agak agak sedikit mulai terbuka. dikarenakan juga yang pertama sudah Lepas dari organisasi. lepas organisasi, yang kedua memang Teman-temannya yang Ya. sudah mempublikasikan hubungan sudah banyak ya, jadi kita ya udah mungkin nggak sudah apa-apa. tahu. Tapi seiring berjalannya waktu kan tahu. Nah, selama kita backstreet itu, maksudnya kayak sembunyi-sembunyi itu, kita tuh kalau keluar selalu bertiga. Next, Nah, ya Setelah setelah itu, itu 2016 awal itu kita udah mikir kuliah. si Aku Amelnya ke Surabaya, Aku harus ke masih- Surabaya. ikut tes. Enggak, kamu udah keterima sebenarnya di Bandung. Yes, di Bandung, tapi nggak Nggak diambil karena dikarenakan ada sesuatu. Jadi sebenarnya dia tuh udah keterima di Bandung, cuman nggak diambil. Nah, dari situ aku udah mulai yakin nih, kita kalau bakal LDR, kita bakal nerima resiko apapun dari LDR ini. Apapun itu Karena gitu sudah kan. Sudah pasti. Sudah Ini pasti bakalan ke Surabaya, dan aku feeling kita nggak bakalan ketemu bareng, nggak bakalan satu kampus. Kita nggak ada keinginan untuk satu kampus. Yes. Bahkan kayak aku tuh pengennya ya udah nggak usah satu kampus gitu. Ya sudah terima resiko lah. Nah, ternyata yang di Bandung nggak diambil, terus dia Daftarlah PLN. daftar ke PLN. Dalam daftar PLN ini juga aku ngerasa kayak dari daftar PLN sampai sekarang itu aku ngerasa kayak menemani dia dari nol. Entah kamu merasa atau tidak, tapi aku merasa. Ya, aku yang merasa. Jadi dulu itu setiap dia berangkat tes itu jam 2 pagi dari rumah ke Surabaya. Jam 2, jam 3. Nah, ketika dia berangkat itu aku ditelepon bangunin aku, dan waktu itu aku sholat untuk doain dia berangkat. So sweet gak? Kalau menurutku sih so sweet ya, tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman. Jadi menurutku itu so sweet banget, kayak perjuangan itu bukan dari yang baru-baru sekarang, tapi perjuangan kita tuh dari dulu banget. Kayak maksudnya perjuangannya bukan hanya waktu jadi aja, tapi dari awal dari proses gitu. awal sampai jadi sekarang ini. Jadi aku tahu banget, dan dia itu pulang tes dia selalu cerita, aku tadi tesnya gini. Telepon berjam-jam demi cerita tentang tesnya dia seperti apa gitu, sampai akhirnya beberapa kali tes, terus alhamdulillahnya keterima, alhamdulillahnya dia bisa langsung kerja
di 2016 juga. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Terus apa? Meskipun bekerja tetap LDR. Iya, heeh. Jadi Jadi- aku tuh mikirnya dia bakalan ke Surabaya, guys. Ternyata pendidikannya tidak di Surabaya. Pendidikannya di Malang. Malang dan Malang, itu nggak Pandaan, boleh. Malang lagi. Iya. Nggak 3 boleh kali kan. nggak boleh bawa Nggak nggak boleh boleh bawa bawa HP, tidak boleh komunikasi sama siapapun selama 10 hari. Heeh. Setelah itu baru boleh bawa HP. Aku ngabarin dia, tanya, halo, Enggak, kamu nggak bilang gitu. ya, Enggak, kamu tuh ada kayak godain gitu loh, kayak nggak, pokoknya aku cuma ngomong halo, kamu jawabnya cuma ini Rosito. siapa? Enggak, aku tanya siapa dulu. Terus Iya. kamu bilang kayak godain gitu loh. Hei cantik atau apa gitu. Aku lupa. Iya. Pokoknya dia tuh kayak godain aku. Tapi kata-katanya itu aku lupa. Terus aku langsung ngira, Ini Rosito. enggak, halo sayangku gitu kamu bilangnya. Halo sayangku kamu gitu. Terus aku langsung, loh ini Rosita aku gitu. Karena kan ya beberapa hari ya nggak dikabarin, terus tiba-tiba ngabarin. Maksudnya, dan dia tuh SMS aku tuh nomornya beda. Kan aku ya bingung ya, ini beneran kamu atau orang lain? Kan takutnya kalau orang iseng gitu kan. Ya itu, ini Rosita, aku langsung bilang gitu. Gimana perasaan Anda, Kak? Ya, senengnya godain. Terus habis Ternyata masih inget. iya dong, harus dong. Terus habis itu pokoknya rintangan daftar pendidikan itu benar-benar kita tuh minus komunikasinya. Paling sedikit komunikasinya tuh jarang banget. Karena keterbatasan juga. Ya karena HP pun bawa cuma Sabtu Minggu setelah pendidikan. Minggu ya, minggu Minggu. aja. Terus terbagi juga Dengan mengabari orang tua orang tua. dulu, setelah orang tua baru aku. ini. Dan itu kamu tahu nggak sih? Tapi hanya sebentar juga. Tahu, nggak bisa kamu tahu nggak lama-lama. sih? Setelah kamu telepon tuh aku pasti nangis. Nggak tahu. Jadi setelah dia telepon, entah kayak masih kangen gitu loh. Jadinya aku nangis sendiri di kamar. Jadi kayak dia setelah telepon, nutup telepon itu malah aku nangis. Pas telepon tuh aku nggak ngapa-ngapa, maksudnya aku seneng. Tapi pas selesai telepon aku malah nangis. Kayak gitu. Itu selama hampir 4 bulan. Seperti itu. Ya 4 bulan tambah pendidikan. 8 1 bulan, 8. Oh 8 bulan, iya 8 bulan. 8 bulanan. 8 bulanan seperti itu. Dan setiap 8 bulan itu setiap minggu aku pasti nangis. Setiap selesai telepon pasti nangis. Kayak kangen aja dari dulu waktu di SMA, meskipun kita sembunyi-sembunyi itu masih menyempatkan untuk selalu menemani gitu kan dianya. Nah giliran di Surabaya itu benar-benar lepas, aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak kenal sama siapa-siapa, terus dia juga berjuang sendiri, aku juga berjuang sendiri di Surabaya. Ya seperti itu. Terus Setelah itu